Petung dino petung wengi ngeterno nang jeding. Ana wong mati maning ngeterno maning, ana wong mati maning ngeterno maning selama 10 tahun. Nggih, suami yang ngeterno suami. Suatu ketika HP-ne suami balik nang HP maneh, fitnah luar biasa ini. HP-ne sing lanang muni, diangkat di sing wedok, terus diwaca, Pak, jemputnya agak sore ya, mama masih rapat. Sing moco sing wedok. Bahaya ta mboten niki? Padahal nomor anyar. Aku juga kenal sing WA iku sapa? Moro mama papa. Nomornya sah. Sing lanang teko sing wedok ngamuk. Mamamu nelpon. Mamae WA. Iki mama papa sopo? Aku urip 10 tahun mbek awakmu gak ono mama papa. Iki kok ono mama papa, mamae sopo iki ayo? Ngamuk. Tukfirnal li'an wa tukfirnal asr. Padahal iki mamae sopo aku yo karo. Curhat atau enggak? Cerita. Nengok. Mamae sopo aku yo gak paham. Nomor nyasar mama papa. Ya iki. Hati-hati, hati-hati. Kurangi nonton HP. Dek, gara-gara iki lagu-lagu nasihat dan qasidah zaman lalu dilupakan di zaman sekarang. Nggih kan? Kita dulu pernah banyak kenal para penyanyi-penyanyi yang di lagunya itu ada nasihat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Lagu sopo mah karo. Ibu kaulah wanita yang lagu sopo mah karo. Sing kenal nopo ratatatata. Nggih kan? Dengarkanlah. Langsung rame. Sing anyar cikini. Nah, sing kono sing lah, bahayanya setan gepeng niki, Bu. Di sini ada orang-orang sing ceramai kadang ra karu-karuan. Ceramah membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan ziarah kubur, jangan selalu ambil dari sini. Tetap ngajinya kita sama para ustadz, sama para kiai loh. Ini fitnahnya luar biasa. Mohon maaf, kalau ada orang-orang yang ada di HP di YouTube itu, iku biyen ngaji nong sopo sampean diboten semerap. Mending jenengan ngajikan anaknya ke Ustadz Rohim. Jelas ini ngaji santrinya siapa, ini dulu mondok di mana, punya kiai di mana, sanadnya jelas, nyambung ke wali Songo. Ngantuk, Bu? Kalau sudah nyambung ke Wali Songo berarti nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini Indonesia ini diawali perjuangannya oleh para Wali Songo. Biyen di Indonesia gak ono wong Islam. Di Indonesia ini pol mayoritas Hindu, mayoritas Buddha, mayoritas Klenik. Jenengan paham Klenik? Sing percaya nang Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Nyi Roro Dhuwur, Nyi Roro Isor. Duwe anak jenenge Grandong, ibuke Nyi Blorong. Duwe mbah jenenge Nyi Pelet. Apal wong aku wal jamaah anak dia ada di sini. Saya sangat senang sekali le anak barian, ono haul, ono tahlilan, ono solawatan. Jenengan ajak putra putrinya. Ini sangat sepakat saya. Kenapa? Ayo, jenengan nopo kok tahlilan. Jenengan nopo kok maulid Nabi. Jenengan nopo kok peringatan Isra Mi'raj. Paham dalilin nopo mboten? Ndak paham. Kenapa kita melakukan maulid Nabi? Alasannya gampang.
Biyen bapakku maulid Nabi. Biyen aku dituntun embah melok Isra Mi'raj di kampung. Biyen aku melok barian. Sekarang kita sudah dewasa, ndak tahu dalilnya. Yang kita tahu mencintai Nabi itu tidak perlu dalil. Yang kita tahu mencintai NKRI tidak perlu dalil. Santri tidak perlu dalil untuk mencintai negaranya sendiri. Dan santri tidak perlu dalil untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalilnya, tidak tahu. Sing ngerti, sing paham, sing alim, nggih para kiai, para asatid, para ulama niku. Masyarakat awam rata-rata tidak paham dalilnya. Tapi kenapa kita tetap tahlilan? Gara-gara biyen sering diajak bapak tahlilan. Itu terekam di memori otak kita. Maka sekarang jenengan ajak anaknya, jenengan ajak putu, ponaan diajak, itu akan terekam di memori mereka. Biyen aku dijak barian, biyen aku dijak acara haul, musola Nurut Taqwa, sing ceramah wongi ganteng. Mereka terekam di sini. Menang gak usah guyu sih. Ganteng cari ibuku, wis kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu terekam. Pegang bendera merah putih sing cilik-cilik niku, sing alit-alit bendera merah putih. Lalu berdiri di sini dengan mengibarkan bendera Indonesia tanah airku. Itu akan terekam di memori mereka. Sampai besar mereka akan melakukan itu. Dan mereka itulah masa depan kita. Bagaimana NU, bagaimana Ahlu Sunnah, bagaimana NKRI 20 tahun ke depan? Jawabannya kan alit-alit niki. Lek sing tuwek bakal kepundhut. Termasuk kulo. Mungkin kulo terakhir jenengan pertama. Nggih boten napa-napa, monggo kulo boten kesusu. Boten napa, monggo. Itu akan terekam bagaimana saat masa kecil mereka itu mengibarkan bendera merah putih. Nanti 20 ke depan, 20 tahun ke depan, ketika ada orang yang mengatakan bendera hormat merah putih itu syirik, mereka akan ramai mengatakan tidak, bapak saya sudah mengajari mencintai NKRI. Oh, NKRI, Pancasila, santri, derek kiai, Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai masuk. Niki haul. Niki wonten dalile, wonten. Siapa yang mencontohkan haul? Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti Pak Abdul Rahim niku meniru Kanjeng Nabi. Niki wonten dalile. Apa? Kanjeng Nabi menghauli siapa? Kanjeng Nabi menghauli istrinya yang bernama Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadbahu syatah. Kanjeng Nabi Muhammad niku nyembelih wedhus. Kapan? Yauma wafati Khadijah, di hari wafatnya Siti Khadijah. Summa katsiro min zikrihi. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad banyak menceritakan Khadijah. Menyembelih wedhus setahun sepisan di hari kematiane niku istilah Indonesiane haul. Pak Abdul Rahim nyembelih nopo? Ndok. Boten nopo-nopo, pokok padha nyembelih nih. Sing penting dungone. Nggih kan? Niki semua yang Anda lakukan malam ini, saya lihat rondon acaranya, ada tawassul Fatihah, wonten yasinan gitu. Ada yasinan, ada tahlilan, ada sholawatan. Ini semua pahalanya diberikan pada almarhum-almarhumah. Dan termasuk almarhum-almarhumah keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Maka kulo yakin, sekarang ini mereka ini, dan orang-orang yang membantu pembangunan musola Nurut Taqwa itu, mereka malam ini sedang menyaksikan kita. Mereka sangat senang dan gembira namanya disebut malam ini. Dan mereka mendapat kucuran pahala yang banyak dari Anda semua yang datang ke sini. Apa nyampe? Nyampe. Siapa yang mengatakan? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bilang dalili rauno?
tahlilan niku ge wonten dalile, ziarah kubur niku ge wonten dalile, dan semua itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, idza ana mittu fa'alhidni summa fa'akhadtu lahdi lahdatan. Ya bunayya, he anakku, ketika aku mati, fa'alhidni, buatkan aku liang lahat, liang lahat. Summa wadu'tani lahdan, kemudian taruh aku di liang lahat. Summa qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Kemudian setelah aku dikubur, bacakan di atas kepalaku awalu surat Baqarah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Nopo awal surat Al-Baqarah? Al-Fatihah dulu, lalu alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin, dan akhir dari Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum, terus mala taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana wa niku jenenge tahlilan. Siapa yang mengajarkan tahlilan? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Wahai Kanjeng Nabi, ibuku sik tas mati. Seandainya ibuku iku bisa ngomong, seandainya ibuku sik sempat ngomong, la adunnuha law takallamat tasaddaqat, dia akan bersedekah. Hei Kanjeng Nabi, ibu saya sudah meninggal. Seandainya dia ada kesempatan ngomong, ibu saya pasti akan bersedekah. Apakah ada pahala jika saya anak-anaknya ini bersedekah atas nama ibu? Fahallaha ajrun in tasaddaqtu fiha. Apakah ada pahala jika saya bersedekah atas nama ibu? Nabi menjawab, na'am, ada. Apa ada manfaatnya Nabi? Na'am, ada. Jenengan semua di sini termasuk berkati, wonten berkati Pak. Termasuk dahari, termasuk jajani, banyune, anggore niku rotine, mriku boten enten. Ini semua pahalanya ditujukan pada almarhum almarhumah. Ini semua nyampe. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, sedekah atas nama orang mati nyampe. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu. Apakah ada pahala jika saya bersedekah? Kata Kanjeng Nabi Muhammad, naam, enggak. Kenapa orang-orang di luar Nahdlatul Ulama malah membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan tahlilan? Karena mereka ndak tahu dalile. Entah tak apal utawa lali. Yo biyen gak apal, saiki lali. Yo hilang. Biyen gak apal, saiki lali, hilang. Maka tetapkan ini. Monggo sarang-sarang kita doakan almarhum almarhumah ini. Mudah-mudahan andaikan masih ada dosa, dosanya segera diampuni oleh Allah. Andaikan ada dosa, mudah-mudahan dosane segera diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jenengan kalau jadi orang NU, ndak usah khawatir. Pokok mati dalam keadaan NU, insya Allah masuk surga. Iya kan, Dan? Kenapa? Karena di NU wonten tahlilan, kata ketua MWC. Umpama Ustadz Abdul Rahim ini kepundut seto. Umpama, mudah-mudahan panjang umur Pak. Umpama seto. Terus ten alam barzah ditangleti kare malaikat. Abdul Rahim, salatmu, posomu, sedekahmu ditolak kabeh, sing diterima mek dosa tok. Kira-kira apa ada harapan masuk surga? Tenang Pak Abdul Rahim. Kenapa? Karena Anda meninggal dalam keadaan Nahdlatul Ulama. Kenapa saya tidak mengatakan Islam? Karena Islam belum tentu NU. Le NU pasti Islam. Nggih. Mati dalam keadaan Islam belum tentu NU. Tapi mati dalam keadaan NU jelas Islam. Meninggal dalam keadaan bernahdlatul ulama. Jangan khawatir Pak Abdul Rahim. Napa dek dunyo sampean meninggalkan jemaah tahlil. Dek dunyo sampean meninggalkan musola. Di musola itu jenengan pejuangi single fighter.
Semua orang mendoakan Anda yasinan sampai petong dino, disedekahi. Ono tahun nih, ono petang puluh nih, ono 100, ono 1000 harinya. Tiap tahun dihauli. Jenengan santrinya kathah, anaknya banyak, keluarganya banyak. Mereka mendoakan Anda semua. Awalnya Ustadz Abdul Rohim ini dosanya banyak, barokah didoakan oleh keluarga nih. Dosane niki makin lama makin berkurang. Makin lama makin berkurang. Nanti ketika sudah habis dosanya, ditambah dengan kebaikan. Kebaikan. Dan ketika yaumil kiamah, dibangkitkan orang-orang dari kubur. Ustadz Abdul Rohim ini ku kaget. Loh, kok ono ganjaran umroh? Loh, kok ono ganjaran haji? Loh, kok ono ganjaran maca Quran? Padahal aku biyen gak tahu ngatamno. Lagi kok ngatamno aku ping 1.000, sopo sing moco. Ternyata itu pahala yang dikirimkan oleh orang-orang hidup di sekitar Ustadz Abdul Rohim. Itu enak dadi wong NU. Punlah jenengan percaya, pokok tetap NU sampai mati. Saya yakin jenengan ahli surga. Siap NU ge? Siap dadi wong NU ge? Siapa kita? NU cari siap. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, derek kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena aku songkep, jadi saya cukupkan. Nggih Bu nggih? Nggih nggih. Lek kurang ngundang maneh. Siapa nama ketua MUI CNU Gedung Gandang tadi? Pak Rosidi. Lek kula pun kenal jenengan. Derek. Sing kenal Pak Yono. Saya ya Ramadan ngisi di sini. Jenengan tilem. Wah, tabire tertutup, boten ningali nggih. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Masrib. Abdul Aziz. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Masrib. Pun kenal nggih? Sandal nomor 41. Nggih. Kelambi ukuran L. Kupluk nomor 9. Ya bae lali nang jenenge, sampean eling nang nomor kupluke. Iku lho ngundang ustaz sing iku lho, sing endi? Sing sandale nomor 41. Sopo lah jenenge? Pak Yuwono langsung paham. Oh, wong iku. Nggih, perkenalkan, insya Allah kita nanti sareng-sareng masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Nanti orang akan masuk surga berbondong-bondong. Tetap jadi santrinya para kiai. Insya Allah kita akan meninggal dan surganya bareng-bareng kari para kiai. Amin Allahumma amin. Saya akhiri hadanallahu ayyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.